Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Reldi Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pajak penjualan atas barang mewah atau yang sering disebut PPNBM. Yang pertama, terdapat sejarah peraturan terkait pengenaan PPNBM. Yang pertama, barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM dikelompokkan berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Selanjutnya, rincian jenis barang dalam setiap kelompok tarif itu diatur dalam PMK Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Untuk melaksanakan Pasal 8 tersebut, pada ayat 2 diterbitkan PP nomor 145 tahun 2000 yang mengatur 6 kelompok tarif PPNBM, yaitu kelompok tarif 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan bahkan 75% untuk selain kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada PP Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2000 mengalami perubahan sebanyak 8 kali. Yang terakhir pada tahun 2013 dengan memisahkan peraturan mengenai PPNBM terhadap kendaraan bermotor pada PP tersendiri, yaitu PP nomor 41 tahun 2013. Eh, Terkait kelompok BKP kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM, yaitu terdapat pada PP nomor 73 tahun 2019, Junto PP 74 tahun 2021. Pada tahun 2020, PP 145 itu diganti dengan PP nomor 61 tahun 2020 yang mengatur mengenai kelompok BKP selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Pada PMK nomor 131 tahun 2024, PPN penerapan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang HPP untuk tarif PPN. Dan ini juga diwujudkan sebagai aspek keadilan dalam penerapan tarif PPN, diberikan pengaturan agar meringankan beban masyarakat. Jika kita berfokus pada barang mewah, PPN dihitung dengan cara mengalihkan 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor. Khusus untuk penyerahan barang mewah para konsumen akhir oleh PKP yang berhak membuat faktur pajak eceran mulai 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025 kemarin, itu PPN-nya dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa 11/12 dari harga jual. Setelah tanggal 1 Februari 2025, PPN-nya dihitung dengan tarif normal, yaitu 12% dari harga jual. Pada kali ini kita akan berfokus pada PPNBM yang memiliki dasar hukum pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 8 Undang-Undang PPN. Atas penyerahan dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah, di samping dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN. Nah, PPNBM itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penjualan atau impor barang kena pajak atau BKP yang tergolong barang mewah. Pajak ini merupakan pungutan tambahan selain PPN atau pajak pertambahan nilai.
Kalau kita berbicara tentang barang mewah, pastinya terdapat penggolongan terkait barang mewah itu sendiri. Nah, apa saja sih barang kena pajak yang tergolong barang mewah? Yang pertama, barang tersebut bukan barang yang merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, umumnya barang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Karena namanya saja sudah barang mewah ya. Dan atau barang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, kenapa sih harus ada PPNBM ini? Yang pertama adalah untuk terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. Yang kedua, pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan pastinya untuk mengamankan penerimaan negara. Skema pengenaan PPNBM, yang pertama, PPNBM ini memang merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Jadi, jika barang itu tersebut golongan barang mewah, sudah dikenakan PPN dan juga harus dikenakan PPNBM. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pada saat impor BKP yang tergolong barang mewah atau saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah. Misalkan terdapat pabrik mobil, mobil mewah. Nanti mobil mewah itu akan menyerahkan ke dealer-dealer tertentu. Nah, pada saat itulah dikenakan PPNBM. Setelah dari dealer ke konsumen atau ke pemilik pribadi, itu sudah tidak dikenakan PPNBM lagi karena sudah dikenakan di awal. Hanya satu kali saja. Selanjutnya, PPNBM sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong barang mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang PPN. PPNBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan PPH. Dalam hal dalam hal BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali jika barang kena pajak tersebut diekspor. Nah, ini merupakan beberapa contoh BKP yang tergolong barang mewah. Pertama ada kendaraan bermotor, hunian mewah, pesawat, balon udara, kapal laut, ya, bahkan senjata api dan amunisi. Beberapa barang yang dulu dikenakan PPNBM, tapi sekarang sudah tidak, yaitu ada kulkas, mesin cuci, TV, AC, kamera foto dan video, furniture, dispenser, proyektor, dan alas kaki. Nah, ini merupakan daftar barang mewah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan kendaraan bermotor, yaitu ada kendaraan bermotor angkutan orang sampai dengan 15 orang, kendaraan bermotor dengan kabin ganda, mobil golf atau kendaraan semacam itu, kendaraan khusus salju, pantai, gunung, atau kendaraan sejenis, kendaraan bermotor 2 atau 3 dengan mesin piston di atas 250 cc. Selanjutnya ada trailer, semi trailer dari tipe karavan untuk perumahan atau kemah. Yang selanjutnya terakhir kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4000 cc. Nah, selain kendaraan bermotor ada juga hunian mewah dengan harga jual sebesar di atas 330 miliar atau sama dengan 30 miliar, balon udara, peluru atau tidak termasuk tersenapan angin, helikopter, pesawat udara, senjata atau senjata api, pistol yang dioperasikan dengan penembak bahan peledak, kapal pesiar atau kapal feri dan sejenisnya, dan terakhir kapal yacht. Untuk tarifnya untuk kelompok hunian mewah yaitu 20%, balon udara peluru
senjata api, yaitu 40%. Untuk pesawat udara lain yang selain pada kelompok 2 dan juga kelompok senjata api dan senjata api lainnya 50%. Dan yang terakhir 75% untuk kapal pesiar, kapal feri, kapal ya, dan lain-lain. Ada pengecualian juga terhadap beberapa eh, kriteria, yaitu kelompok peluru senjata api untuk keperluan negara atau pesawat udara untuk keperluan negara juga, untuk angkutan udara niaga, kelompok senjata api untuk keperluan negara, dan kelompok pesiar untuk keperluan negara juga, dan yang terakhir kelompok ya untuk usaha pariwisata. Itu dikecualikan dari eh, PPNBM. Nah, penerapannya itu penerapan penghitungan eh, PPNBM untuk impor BKP yaitu PPN-nya 12% dikali nilai impor. Untuk penyerahan BKP mewah, PPN-nya 12% dikali harga jual. Untuk penyerahan BKP mewah pada konsumen akhir dengan faktur pajak eceran pada saat sebelum 31 Januari, PPN-nya 12% dikali 11/12 dikali harga jual. Setelah tanggal 1 Februari 2025 sampai sekarang PPN-nya 12% dikali harga jual. Untuk ekspor BKP mewah, PPN-nya 0% dikali nilai ekspor. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan contoh skema pengenaan PPNBM. Yang sudah tadi saya sebutkan, PPNBM ini hanya dikenakan satu kali saja pada saat impor BKP tergolong barang mewah atau pada saat penyerahan pabrikan atau produsen BKP yang tergolong barang mewah ini. Contohnya, yang pertama, terdapat PTA atau PKPA, penghasil pengusaha kena pajak A, yang merupakan pabrikan kendaraan menyerahkan BKP tergolong mewah berupa satu unit mobil dengan harga jual 600 juta kepada PTC yang merupakan dealer kendaraan bermotor. Harga jualnya atau dasar pengenaan pajaknya adalah 600 juta harga jualnya. Kemudian dikalikan PPN 12%, di mana terdapat 600 juta dikali 72, 600 juta dikali 12%, yaitu 72 juta. Kemudian dikalikan tarif PPNBM 15%, terdapat 90 juta. Kemudian harga penjualan oleh pabrikannya dari PKPA dan ke PTC atau PTC sebagai dealer, yaitu harga jual ditambah PPN ditambah PPNBM. Terdapat 762 juta untuk satu unit mobil tersebut. Selanjutnya, PTC yang merupakan dealer tersebut menyerahkan atau menjual kepada Tuan X dengan keuntungan 50 juta. Harga pembelian PTC yaitu tadi 762 juta. Sudah termasuk PPN BM yang telah dipungut dan juga PPN 12%. Pada saat penyerahan ke Tuan X, perhitungannya adalah harga beli pabrikan sebesar 690 juta yang merupakan harga jual ditambah dengan PPNBM, lalu ditambah dengan keuntungan yaitu 50 juta, dapatlah dasar pengenaan pajak PPN-nya 740 juta. Nah, 740 juta ini yang nantinya akan dikalikan dengan PPN 12% sebesar 88 juta 800 ribu rupiah, dan dengan hasil akhir harga penjualan oleh dealer ke Tuan X yaitu 828 juta 828 juta 800 ribu rupiah. Jadi
Yang tadi sudah saya sampaikan, PPNBM ini hanya dikenakan hanya satu kali saja, yaitu pada saat di awal atau pada saat impor BKP, impor barang mewah dari luar negeri ke Indonesia, ataupun pada saat penyerahan pabrikan atau produsen BKP yang tergolong barang mewah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi saya. Semoga Ibu semoga Ibu Burdaningsi berkenan menerima presentasi saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.